sudut pandang yang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif. Masih di SMK Negeri 2 Kabupaten Trenggalek yang tentunya sudah banyak yang kita kupas, kita gali bersama Bapak Kepala Sekolah dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat para pendidik, buat para kepala sekolah dan juga buat para murid yang tentunya ingin berprestasi, bukan hanya di SMK Negeri 2 Kabupaten Trenggalek, dimanapun Anda berada. Dan saya sudah berpindah lokasi lagi di ruangan yang nyaman, ruangannya Pak Nafi. Nyun Sewu, Ya, kalau siap. saya mengacak-acak ruangannya hari ini. Pak Nafi, dari semua rentetan yang tadi disampaikan mulai dari jurusan, kemudian visi misi yang dilakukan Pak Nafi sendiri bersama para pendidik yang bersinergi untuk mewujudkan bahwa anak-anak nanti di tahun 2045 di mana mereka harus bisa menjadi diri sendiri, memproduksi sesuatu yang bisa menjadikan dia berharga begitu di masyarakat lulus dari SMK. Bagaimana peran? Kalau tadi kan sudah peran dari kepala sekolah, peran dari guru, peran dari alumni sendiri seperti apa untuk bisa apa istilahnya menginspirasi anak atau adik-adik yang ada di SMK Negeri 2. Terima kasih. Ya, kami itu setiap 1,5 bulan itu di samping mendatangkan industri, kami mendatangkan alumni yang sukses. Satu yang sukses sebagai top leader di suatu perusahaan, yang kedua sukses dalam menjadi entrepreneur. Itu kita sampaikan untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak didik kami yang masih ada di bangku sekolah. Yang kedua dengan orang tua, bahwa lulusan kami ini sudah banyak yang sukses. Satu, menjadi top leader di perusahaan-perusahaan besar, menjadi ARD. Itu kita datangkan, kita sering berkali-kali di samping industri. Yang kedua juga yang sudah menjadi entrepreneur. Barusan aja kita juga mendatangkan ada 5 alumni yang sudah menjadi entrepreneur, yang sudah punya karyawan ada 50, ada 70 yang sudah punya income banyak, yang masih usia 26 tahun, yang masih 30, bahkan ada yang sudah menjadi top leader, bahkan aja sudah menjadi HRD di kota-kota besar. Ini kita datangkan. Itu karena kami fokus bagaimana kontribusi alumni itu adalah menggait adiknya untuk terekrut di perusahaannya yang pada saat dia menjadi HRD, jadi pimpinan. Yang kedua, merekrut adik-adiknya, jasanya dipakai untuk ditempatkan ke tempat perusahaannya dia. Ini yang kami harapkan dan kami jalin terus itu sampai hari ini. Jadi istilahnya nitip ya, nitip adik-adiknya. Tapi tetap dengan spesifikasi, dengan kualitas yang tentunya memadai ya. Jadi bukan hanya sekedar nitip, tapi kalau nggak ada kualitasnya nggak mungkin kan begitu. Ya itulah Pak Andi, Mas Andi. Jadi kami setiap hari tadi sampaikan, kuncinya di mana? Di soft skill. Soft skill itu kita canangkan setiap hari. Dari mana? Dari mulai masuk. Pintu masuk kami ada budaya soft skill yang disampaikan. Apa yang dilakukan setiap pagi? Jam 7 kita sudah melakukan kegiatan awal membina untuk membentuk karakter budaya anak yang punya soft skill. Tepat waktu. Yang terlambat nanti ada perlakuan. Bahkan kita punya sistem yang nanti bisa melaporkan orang tua sama BP. Yang tidak seragam ada perlakuan. Orang tua dipanggil. Ini bagian dari pertama. Jadi kita mengelola soft skill anak mulai dari pertama masuk jam 7, mulai seragamnya, mulai masuknya, sampai anak pulang. Budaya ini kita lakukan berkali-kali. Apa? Pada saat kita menghadapi dunia kerja, nanti kita siap. Salah satunya apa? Sifat yang kita harus tepat waktu. Harus disiplin diri, baik itu mulai dari seragam, mulai penampilan, mulai tata krama, di awal masuk, di pintu gerbang masuk jam 7. Setelah itu di dalam kelas, kita lakukan dengan budaya industri, dalam hal menggunakan di ruang praktek siswa, anak harus benar-benar tadi, merawat, merapikan. Ini budaya yang harus kita. Pulang, kita kembali lagi ke budaya hafal. Pada saat pulang, kita berdoa. Berdoa apa? Akhlaknya di situ, karakternya di situ. Apa? Kita dari sekian keberhasilan orang untuk mencapai apa yang jadi tujuan, terutama di menguatkan ekonomi keluarga, mau kesejahteraan dari kita di sekolah vokasi adalah berdoa. Kita minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa, semoga kita diberikan nasib baik dan berkumpul dengan orang-orang yang bernasib baik dan dia menjadi orang-orang baik dan nanti bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Iya. Di zaman saya sekolah dulu ada yang namanya BK atau bimbingan karir atau BP, begitu ya, bimbingan penyuluhan. Gitu. Ini kan saya ingin menggali bagaimana peran BP atau BK di sini. Kalau sekarang mungkin Pak Hanafi juga pernah atau mendengar beberapa beberapa waktu ini kan belakangan ada banyak bullying yang terjadi, bahkan sampai bullying ini terjadi secara verbal, ya kan, tindak kekerasan, bahkan sampai bunuh diri atau merenggut nyawa. Bagaimana peran BP sendiri di sini mengantisipasi adanya bullying
pada anak-anak. Terima kasih. Kalau SMK 2, ini kami kolaborasi. Nang Inset. BP itu bagian terintegrasi dengan Bursa Kerja Khusus. Jadi kita sampaikan, di situ sudah kolaborasi yang sinergi benar. Jadi pada saat di dalam suatu struktur Bursa Kerja Khusus, Pokja ini, yang mengantarkan anak itu untuk kerja, di dalamnya ada tim BP. Di situ kita edukasi. Satu, pada saat kalian branding personality-nya, ada case yang sangat jelek di dirimu, berarti kalian adalah akan terblacklist oleh HRD. Satu, termasuk bullying. Pada kejadian taruhlah di sini, taruhlah melakukan hal-hal yang di luar itu dulu aja. Yang kecil aja taruhlah. Ketahuan misalnya tidak rapi, tidak seragam, akan dipanggil PP untuk melakukan pembinaan. Kalian nanti kalau di sini akan diresenkan, akan di PHK oleh perusahaan. Yang kedua, apalagi kalau sudah meningkat yang mengangkut kekerasan. Itu kan akan terjadi blacklist pada saat kita minta SKCK. Itu budaya itu kita sampaikan. Jadi kita sosialisasi mulai dari awal. Hati-hati pada saat itu dengan apapun yang menyangkut kalian di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, jangan sampai ada stigma negatif di branding dirimu, ada di medsos atau apapun. Bahkan kejadian yang nanti kamu susah mencari SKCK bahasanya. Pada saat kita tidak bisa mencari SKCK kan itu peluang untuk mendapatkan pekerjaan kan juga susah. Itu jadi pertimbangan. Itu yang kami lakukan dan ini masif sehingga kami melakukan secara preventif. Ya. Dan ini juga menjadi perhatian buat kita semuanya, para pendidik tentunya Pak ya, bullying. Tapi melihat dari apa yang disampaikan Pak Hanafi tentang SOP, begitu ketat gitu ya. Bagaimana dengan anak-anak sendiri? Ada sempat penolakan, pelanggaran atau seperti apa? Mereka enjoy saja sehingga visi misi yang tadi jenengan sampaikan itu ya akhirnya semuanya berjalan karena semuanya saling mematuhi, saling mengerti dan memahami begitu. Alhamdulillah kami sangat berjalan. Ini didukung dengan anak-anak. Tadi saya sampaikan budaya kalau pakai hati itu enak. Jadi disentuh pakai hati. Tadi anak terlambat apa dilakukan? Tolong langsung foto di situ ada. Kita ada sistem. Nanti tolong nanti bisa disebut. Ada foto di situ. Nanti akan laporan terlambat. Orang tuanya besok dipanggil. Pada saat orang tua sering dipanggil, otomatis anak akan berubah. Jadi hari ini saya lihat ada penurunan anak yang mengundurkan diri karena tadi. Jadi kita perlu keteladanan pakai hati. Jadi kita memang masif dan rutin dalam hal menangani hal-hal yang sebenarnya itu biarpun sepele, tapi bagi kami adalah itu sangat sangat yang perhatian khusus. Tidak boleh kita mengabaikan hal kecil karena itu menyangkut nanti arahnya ke tadi budaya-budaya yang seharusnya menjadi kriteria asesmen di industri nanti menjadi hilang, peluang kompetitornya hilang, kompetisinya dia kalah dengan kompetitor lain. Ini yang kami lakukan. Jadi itu yang menyebabkan bagaimana kita ada tim tatipnya itu dengan hati, dengan masif dan hati. Pak Nafi, tapi tentunya ini kan tidak hanya sekedar kita mempressure, istilah bukan pressure ya, satu aturan memang wajib dilakukan oleh anak didik sendiri. Nah, bagaimana cara penyampaian atau mengedukasi sekolah ini kepada orang tua? Karena pasti kan menyangkut orang tua. Bagus. Ini misalnya nih kadang-kadang ada orang tua yang nggak mau anaknya ditegur, yang nggak mau anaknya dicubit misalnya. Ini seperti apa mengkoordinasikan ini dengan para orang tua? Kuncinya di komunikasi. Kami setiap 1,5 bulan mengundang orang tua wali murid. Yang ngatur saya, yang ngomong saya, sama industri, sama teman-teman. Kalau BKK, terutama BKK sama BK, itu menyampaikan pesan kepada orang tua, Bu, tolong kita saling mengawal. Kita mengawal 24 jam bersama-sama. Sekolah juga bertanggung jawab pada saat putaran injak di luar terjadi apa-apa. Kami bertanggung jawab. Karena ini vokasi lulusannya kalau terjadi di luar hal-hal yang tidak diinginkan. Juga kena stigma negatif anak saya, otomatis nanti industri akan menolak. Biarpun kejadian tidak di sekolah. Nah, begitu juga dengan orang tua juga akan memberikan pengawasan ke kami. Kalau laporan, tolong Bu, kalau ada apa-apa sampaikan. Jadi kuncinya di komunikasi dan sinergi. Dan terintegrasi 24 jam antara kami sebagai sekolah dengan orang tua. Terintegrasi dari sisi dalam tanda kutip mengawal karakter dari anak-anak kami. Supaya branding personality-nya adalah sesuai apa yang menjadi asesmen kisi-kisi atau instrumen oleh industri sebagai karyawan yang benar-benar profesional. 1,5 tahun berlalu, nggak terasa ya, Pak ya. Jadi ini bahkan mau 2 tahun, ini sudah mau November. November, Sudah ada rancangan lagi nggak sih Pak, kira-kira tahun depan itu apa yang mau dilakukan seorang Hanafi atau seorang kepala sekolah yang mudah-mudahan tahun depan masih tetap akan bertahan di sini? Amin. Kami gini, satu,
menguatkan TEVA. Di tahun ini kita kuatkan TEVA. Kita membentuk Pokjab TEVA baru. Teaching Factory tadi. Ya. Dalam tanda kutip namanya pabrik sekolah. Tahun 2 tahun lagi, sebelum 1,5 tahun lagi, kita harus sudah menjadi BLUD. Tahun depan produksi TEVA harus benar-benar produknya lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan hal-hal satu jasa, juga jasa produksi kepada pihak produksi TEVA-nya. Yang kedua, kami mencanangkan yang namanya di luar tujuan. Kalau tahun depan tujuan kami satu anak satu karya, ini wajib. Satu anak satu karya dalam 1 tahun. Dua, 50% anak kami terlibat dalam kegiatan proyek sosial. Jadi kalau anak kami sampai 2.200, 1.100 wajib. Ini program kami di tahun 2026 dan ini tujuan. Yang berikutnya tentang satu anak nanti akan menghasilkan produk dirinya yang bisa dipamerkan baik kewirausahaannya, baik jasanya kepada masyarakat luar. Ini adalah program yang tahun depan insya Allah pasti kami capai. Kedepannya, kalau sudah ada itu, terus berikutnya satu lagi, pembentukan satu anak, satu pembentukan karakter dan kebugaran. Minimal 6 bulan sekali melibatkan pihak-pihak yang terkait, bisa dari Bapak-Bapak TNI untuk membantu karakter kebugarannya, terus dari industri budayanya, bagaimana berbudaya di situ. Ini kami lakukan setiap 6 bulan sekali, bahkan bisa 2 bulan sekali. Untuk kebugaran itu 6 bulan sekali. Tapi target kami itu 6 bulan sekali ada secara masif pembentukan kebugaran dan budaya tentang anak sehat, anak yang berbudaya lingkungan, anak yang berbudaya hijau, anak yang punya karakter, anak yang punya kewarganegaraan sebagai 8 standar lulusan kami. Jadi bagi adik-adik SMP yang mau masuk SMA ini mulai sekarang harus benar-benar punya persiapan itu supaya bisa masuk ke sini. Karena dari tahun ke tahun selalu menolak. Begitu betul, yang ditolak dan tidak diterima kan begitu ya. Oke, Pak, satu singkat mungkin bisa disampaikan closing statement. Apa sebenarnya harapan Anda sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kabupaten Kediri ini mungkin terhadap anak-anak sendiri, terhadap orang tua, atau seperti apa yang ingin Anda ciptakan untuk bisa membuat generasi muda itu lebih baik lagi, khususnya dari lulusan SMK Negeri 2 Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. SMK itu adalah bagian yang sangat vital dari tadi saya sampaikan. Bonus demografi itu adalah di SMK. Vital di sini yang paling disiapkan adalah karakter anak, budaya anak, soft skill-nya anak didik. Biarpun mungkin sekolah-sekolah yang bukan vokasi itu juga punya tanggung jawab. Tapi bagi saya ini adalah peluang paling bagus adalah di SMK, di mana kita bisa meraih pangsa pasar, kita memenangkan kompetisi sebagai kompetitor terkuat itu adalah di pendidikan, terutama di SMK. Maka harapan saya mungkin untuk semua para pelaku pendidikan, ini adalah peluang bagi Indonesia, terutama fondasi yang ada di pendidikan, untuk menjadi pemenang kompetisi sebagai kompetitor yang luar biasa, yang memenangkan di bonus demografi, di mana angka produktif kita paling besar. Mari kita siapkan peserta didik, anak didik lulusannya yang benar-benar berkarakter, yang punya sifat soft skill baik, dan bahkan punya hard skill baik, yang punya jiwa entrepreneur yang sangat baik. Itu adalah tugas kita bersama untuk mengemaskan Indonesia menjadi emas. Dari siapa? Secara kesejahteraannya, secara ekonominya, kuncinya adalah di lulusan SMA dan sederajat. Baik. Menjadi satu kolaborasi sebenarnya pemirsa, kesuksesan seorang anak itu bukan hanya tugas seorang guru atau pendidik, tetapi bagaimana orang tua juga bisa mendukung. Jadi memberikan kepercayaan kepada para pendidik 100% pada saat anak-anak itu berada di sekolah. Apapun yang terjadi di sekolah, ini harus dipahami para orang tua. Jadi itu jangan sampai orang tua ikut campur dalam hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah. Perbincangan saya berakhir di sudut pandang kali ini bersama Bapak Hanafi selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kabupaten Trenggalek. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain, di mana kepala sekolah bukan hanya duduk dan melihat, tetapi ikut berperan aktif, ikut bersama-sama, mendukung dan juga menjadi contoh bagaimana untuk bisa menjadi pendidik yang baik. Dari SMK Negeri 2 Kabupaten Trenggalek, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu
dalam sudut pandang lain dengan narasumber yang luar biasa, tentunya dalam pandangan yang berbeda tetapi tetap objektif. Saya Andi Setiawan, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.